Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya pemirsa ya. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, kiranya kita dapat selalu menjaga kesehatan tubuh kita dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pemirsa, sumber daya manusia adalah aset penting yang perlu ditingkatkan kualitasnya, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas taraf hidup manusia. Dan salah satu upaya ataupun usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikannya ya pemirsa ya, tentunya dengan memberikan atau menyediakan peluang bagi seluruh warga negara untuk melakukan pendidikan, tentunya pendidikan tinggi di universitas-universitas seperti itu. Dan ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini pemirsa, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan, maksud saya, pemerataan pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan jarak jauh. Dan hari ini akan kita bahas dengan narasumber yang sangat kompeten untuk membahas tema kita pada hari ini, tentunya dalam acara Ruang Publik bersama saya Ayu Alvinia Qori. Pemirsa, narasumber sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara ya. Kita perkenalkan satu persatu. Di sini ada Bapak Muhammad Yunus SSMA yang merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka. Selanjutnya ada Wakil Bupati Nias Barat, Bapak Dr. Era Erahia MM MSI. Dan yang terakhir yang paling cantik ada Ibu Dr. Anda Yusrafidin MPD yang merupakan Direktur Universitas Terbuka Medan. Selamat sore Bapak-Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya, Bapak-Bapak sehat ya. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI, sudah menyempatkan waktunya. Kita akan berbincang-bincang kali ini yang temanya sangat menarik ya, dan tentunya pemirsa di rumah juga sangat menantikan pembahasan tema ini. Baik, ini berbicara tentang pemerataan pendidikan, apalagi universitas terbuka ini pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa universitas terbuka ini merupakan pelopor pendidikan jarak jauh. Nah, kita akan tanya-tanya langsung dengan Wakil Rektor Universitas Terbuka, mumpung sudah hadir di sini ya pemirsa ya. Saya ke Pak Yunus terlebih dahulu. Pak Yunus, ini luar biasa sekali. Universitas Terbuka menjadi pelopor pendidikan jarak jauh di Indonesia ya Pak Yunus ya. Lalu bagaimana ini cara Universitas Terbuka melakukan ataupun upaya apa yang dilakukan oleh Universitas Terbuka untuk pemerataan pendidikan di Indonesia Pak Yunus? Terima kasih Mbak Qori. Jadi Universitas Terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri yang dari sejak berdirinya didesain oleh pemerintah sebagai perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Terbuka artinya apa? Terbuka artinya siapapun warga negara Indonesia itu memiliki hak dan boleh mengikuti pendidikan tinggi tanpa terkendala oleh usia, tanpa terkendala oleh waktu, tanpa terkendala oleh tahun kelulusan, tanpa terkendala oleh keterbatasan ekonomi, dan banyak hal yang lainnya. Itu yang membuat keterbukaan yang diusung dalam prinsip pendidikan jarak jauh UT, membuat siapapun warga negara Indonesia dimanapun dia berada berhak mengikuti pendidikan tinggi. Kan pendidikan tinggi bukan hanya hak anak-anak pandai. Pendidikan tinggi bukan hanya hak anak-anak yang berada, tapi semua anak bangsa kita. Jarak jauh artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia itu tersebar dari kota sampai pelosok, dari kota metropolitan sampai ke puncak bukit, pinggir danau, pinggir pantai dan sebagainya. Artinya apa? Pembelajaran pendidikan jarak jauh itu harus memungkinkan segenap warga negara Indonesia dimanapun dia berada bisa mengikuti pembelajaran. Caranya bagaimana? Caranya memanfaatkan teknologi yang tepat untuk itu. Teknologi itu kan merentang, mulai dari yang sangat sederhana sampai kepada yang sangat kompleks gitu ya. Nah, itulah mengapa mahasiswa UT sekarang itu bisa, perguruan tinggi yang diusung oleh UT ini, layanan pendidikan yang diusung oleh UT ini, bisa dinikmati oleh kurang lebih 350.000 mahasiswa di seluruh Indonesia dan di 52 negara. Jadi yang pertama openness, sifat yang terbukanya, yang keduanya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sehingga masyarakat, mahasiswa yang sudah atau yang belum bekerja
bisa memilih waktu belajar yang tepat untuk keadaannya atau untuk kepentingannya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mahasiswa boleh belajar malam, boleh belajar siang. Tapi untuk aktivitas yang bersifat praktikal, praktikum, keterampilan, tetap dia harus datang ke satu tempat, dia harus melakukan sesuatu, latihan, demonstrasi yang disupervisi oleh para instruktur, oleh para tutor dan seperti sebagainya. itu. Betul. Luar biasa sekali. Jadi inilah dia makna dari universitas terbuka, bahwa ini terbuka untuk semua kalangan, Semua kalangan. dan tidak ada batasan apapun itu ya Pak Yunus ya, seperti yang Pak Sepanjang Yunus dia jelaskan masih tadi. hidup dan dia lolos SLTA minimum ya, dia bisa mengakses pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UT. Luar biasa sekali, dan UT ini juga sudah tersebar di berbagai penjuru di Indonesia ya Pak Yunus ya, dengan tadi mahasiswanya luar biasa sekali pemirsa ya, sudah Hanya ada 2 350.000 kabupaten lebih. yang tidak bisa diakses di seluruh Indonesia. Setiap kabupaten sudah ada mahasiswa UT. Hanya 2 kabupaten di Indonesia dari 500 berapa Pak? 20-an ya, kurang lebih ya. Hanya 2 kabupaten yang nggak bisa diakses karena masalah keamanan dan sebagainya di saudara kita di Jayapura. Oke, Di baik. tempat lain sudah bisa diakses. Insya Allah. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini ya Pak Yunus ya, semua universitas ataupun semua sekolah-sekolah juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar itu online begitu. Jadi Secara daring, ini ya. UT dari dulu juga sudah melakukannya, makanya itu UT merupakan pelopor dari pendidikan tinggi jarak jauh pemirsa, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Yunus. Saya ke Pak Era, ini menarik sekali dari Nias Barat ya. Kita langsung hadirkan di sini Wakil Bupatinya Nias Barat. Terima kasih sudah hadir Pak Era. Pak Era, saya mendapatkan informasi di sini bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 lalu ada penandatanganan kesepakatan ya Pak Era ya, bersama antara Bupati Nias Barat dengan Rektor Universitas Terbuka di kampus UT Pusat di Pondok Cabe, Tangerang. Dan pada hari Jumat kemarin juga ada penandatanganan perjanjian kerjasama antara Setda Pemkab Nias Barat dengan Direktur Universitas Terbuka Medan, yaitu di kantor UT Medan di Jalan Bromo. Benar ya Pak Era ya? Lalu ini perjanjian seperti apa sih Pak Era, boleh diceritakan nggak? Ya, sebelum saya menjawab itu, maka pendidikan adalah hak dasar masyarakat dan wajib dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya adalah menyediakan layanan pendidikan tinggi. Nah, terkait dengan Kepulauan Nias ini 1 kota 4 kabupaten, di mana Nias ini pulau-pulau Bu. Ini kemudian tingkat kemiskinan cukup tinggi, sehingga akses pendidikan itu sangat terkendala. Ini. Nah, mengacu pada pikiran itu, maka pemerintah Kabupaten Nias Barat mencoba memikirkan solusinya. Salah satunya bekerjasama dengan Universitas Terbuka untuk bekerjasama membuka sentra layanan Universitas Terbuka, Salut namanya. Ini di Kepulauan Nias sudah dibuka Salut, itu tadi yang Ibu sampaikan tadi, ada kesepakatan. Ada Salut se-Kepulauan Nias yang pusatnya nanti di Kabupaten Nias Barat. Nah, di Salut ini nanti akan dibuka pendaftaran, kemudian registrasi, tutorial, bahkan ujian nanti dilaksanakan di Salut Nias Barat. Jadi keberadaan Salut ini tentu mendekatkan UT di Kepulauan Nias. Benar sekali. Yang tadinya itu saya sudah ceritakan tadi karena keterbatasan akses, maka dengan ada UT di sana semakin memudahkan. Tadi saya sudah ceritakan bahwa Nias ini terdiri dari pulau-pulau lagi, kemudian ekonominya juga masih menengah ke bawah, kemudian dari sisi akses pendidikan ke perguruan tinggi sangat terbatas. Maka kehadiran UT ini yang menjadi solusi utama bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kepulauan Nias. Nah, mengapa yang menarik ini, mengapa Kabupaten Nias Barat memilih bekerja sama dengan Universitas Terbuka? Alasannya apa sih Pak Wakil Bupati? Ya, karena UT ini kan solusi bagi masyarakat yang ingin kuliah tetapi terbatas waktunya. Yang ingin kuliah tetapi terbatas duitnya.
yang ingin kuliah tetapi terbatas usianya. Sehingga UT adalah satu-satunya ya, solusi untuk bisa memecahkan permasalahan seperti itu. Nah, itu sebabnya ya di pikiran kami ini harus kita bekerja sama dengan UT. Ya, karena berdasarkan fakta Ibu bahwa dari 2.406 guru yang ada di Nias Barat, 37% itu adalah lulusan UT. Ya, artinya sebagian besar guru-guru kita di sana adalah lulusan UT. Wow. Ya, begitu juga ASN-nya juga. Ya, yang bekerja di kantor pemerintah Kabupaten Nias Barat juga, ya, ini kebanyakan juga lulusan UT. Nah, ini karena potensi besar inilah, ya kenapa tidak sekalian aja ada salut di Nias Barat daripada mereka ke Medan. Iya. butuh Jadi waktu memudahkan yang sangat masyarakat lama, ya. biaya juga yang lama, yang besar. Ya tentu kita coba dekatkan. Karena itu tadi, karena pendidikan, termasuk pendidikan tinggi adalah ini pemerintah wajib ya memfasilitasi kepada semua masyarakat, termasuk di Kepulauan Nias. Iya, dan ini menjadi kabar bahagia juga untuk warga Nias Barat ya, Pak Era ya. Sekepulauan Nias. Sekepulauan Nias tentunya. Bahwa sudah ada salut di Nias Barat, nih pusatkan di Nias Barat, jadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan masyarakat sudah terbantu begitu dan informasi ini sudah tersebar ke seluruh penjuru Nias begitu ya Pak Era ya. Betul. Baik, saya ke Bu Yusra dulu. Ini Bu Yusra, ini kan luar biasa sekali, UT tadi sudah sampai di Nias Barat juga, alhamdulillah ya Bu ya. Dan untuk di Sumatera Utara sendiri, apakah sudah seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara sudah menjangkau ini UT ini, Bu Yus? Mbak Kori, capaian cakupan ya maksud saya, Iya. cakupan wilayah kerja atau layanan Universitas Terbuka Medan itu di semua kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Jadi kita bisa memberikan layanan itu di 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Ini yang kita berikan layanan baik kepada mahasiswa sekarang yang sudah aktif sebanyak 14.000 mahasiswa yang terdiri dari program yang non pendidikan dasar itu ada sekitar 4.800-an, kemudian jumlah mahasiswa kita yang pendidikan dasar itu ada guru PGSD, ada PG PAUD, itu semua ada sekitar 9.200 mahasiswa. Jadi itu cakupan wilayah kerja kita memberikan layanan kepada semua masyarakat. Kemudian kami memberikan informasi-informasi juga kepada masyarakat agar mereka bisa bisa ikut kuliah di perguruan tinggi negeri yang bisa mereka belajar di mana saja dan kapan saja, dan kita sudah bisa hadir di sana. Nah, kita punya sentra-sentra layanan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wabub, bahwa kita punya sentra layanan. Ini artinya untuk mendekatkan layanan UT Medan itu kepada masyarakat di 33 kabupaten kota itu. Sekarang kita sudah punya sentra layanan di Nias Barat yang sudah bekerja sama. Kemudian kita juga punya sentra layanan di Balige. Kita punya kantor layanan di sana. Kemudian juga kita bekerja sama dengan pengurus-pengurus kelompok belajar yang tersebar di 33 kabupaten kota itu, sehingga kita bisa memberikan layanan-layanan kepada masyarakat atau kepada mahasiswa kita yang berada di 33 kabupaten kota itu. Nah, jadi mereka berada di semua kabupaten ada. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah juga tertarik ya pemirsa ya untuk berbincang-bincang, mungkin ada yang ingin ditanyakan ini seputar Universitas Terbuka. Ini boleh pemirsa menghubungi kami, pemirsa boleh bergabung bersama kami di 061 4146 353. Sekali lagi pemirsa jangan lupa dicatat ya, 061 4146 353. Oke, kita masih ada waktu kepada Anda bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita di sini ya pemirsa. Oke, baik, saya kembali ke Bu Yus. Bu Yus ini berbicara tentang tema kita kali ini yaitu pemerataan pendidikan tinggi. Bagaimana untuk UT sendiri, program kerja apa yang dilakukan untuk pemerataan pendidikan di Sumatera Utara dan peningkatan sumber daya manusia tentunya Bu Yus?
Iya, baik. Program-program yang kita berikan itu di samping program-program akademik ya, belajar pembelajaran dan ujian yang memang kita lakukan itu, kita melakukan promosi ya ke semua daerah, ke semua instansi, kemudian kita menjalin kerjasama karena melayani mahasiswa sebanyak 14.000 yang ada di Sumatera Utara itu, kita harus bermitra dengan semua instansi. Iya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pimpinan pimpinan daerah ya, pimpinan provinsi, kemudian kabupaten kota. Kita menjalin kerjasama, kemudian kita menjalin kerjasama juga dengan instansi-instansi, dinas-dinas, terutama dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten kota, kemudian kepala cabang dinas yang ada di seluruh kabupaten kota itu, kemudian kita bekerja sama juga dengan tadi mitra kita pengurus kelompok pelajar, kemudian sentra-sentra layanan, kemudian dengan sekolah-sekolah terutama dan instansi-instansi tadi, karena banyak sekali masyarakat yang sekarang bekerja di instansi-instansi, mereka belum bisa mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan sarjana, S2 dan S3, maka kita menyampaikan informasi itu. Jadi kami juga melakukan talk show nih Mbak. Jadi dari mulai pusat kota sampai ke daerah terluar ya, tertinggal itu kami lakukan promosi. Kami meyakinkan bahwa kami memotivasi dan meyakinkan bahwa siswa-siswa itu, siswa-siswa sekolah maksudnya ya, mereka itu punya kesempatan untuk kuliah. Barangkali mereka karena ekonomi tidak mampu sehingga tidak bisa pergi ke satu kota untuk kuliah, maka kami yakinkan mereka bisa kuliah dan bisa kuliah dengan yang berkualitas, dengan biaya yang terjangkau. Itu kita yakinkan kepada siswa-siswa, kepada masyarakat, karena biaya kuliah di usia itu sangat terjangkau sesuai dengan kemampuan masyarakat, khususnya siswa-siswa yang saat ini mereka sedang galau ingin kuliah kemana gitu ya, apalagi mereka tinggal di daerah tertinggal seperti misalnya sangat jauh dari pusat kota yang misalnya sampai ke Bor-Bor gitu ya, daerah Baligi sekitarnya itu. Nah, itu kami sudah hadir di sana menyapa siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah tersebut karena mereka tidak tahu harus kemana kuliah. Keinginan kuliah itu tinggi, namun mereka tidak tahu harus kuliah di mana. Jadi kita harus hadir di sana, universitas terbuka. Iya. Nah, ini merupakan solusi ataupun jawaban dari impian-impian anak bangsa yang ingin meneruskan ataupun melanjutkan pendidikan tingginya, tetapi ada banyak sekali masalah ataupun terkendala, apakah itu biaya, waktu, dan lain sebagainya, pemirsa di rumah. Jadi memang universitas terbuka adalah solusi terbaik bagi Anda ataupun teman-teman yang ada di rumah yang ingin melanjutkan pendidikan tingginya. Wah, luar biasa sekali. Tadi Pak Yunus mengatakan bahwa jumlah mahasiswa ini luar biasa banyak sekali, pemirsa, 350.000 lebih, benar ya Pak Yunus ya? Nah, Pak Yunus, lalu bagaimana ini sistem belajarnya dengan begitu banyaknya mahasiswa yang ada? Bagaimana sistem belajarnya, kemudian evaluasi belajarnya begitu Pak Yunus? Karena kan yang kita pikirkan tidak hanya kuantitas tentunya ya Pak Yunus ya, tetapi juga kualitasnya. Bagaimana UT bisa menjamin bahwa lulusannya ini menjadi yang berkualitas begitu Pak Yunus? Oke. Jadi pendidikan yang diselenggarakan UT itu mengacu kepada 3 hal. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dan best practice yang diselenggarakan oleh, yang diusung oleh International Council for Open and Decent Education. Jadi prinsip dan best practice yang diusung oleh Dewan Pendidikan UT Dunia yang berpusat di Norway. Yang kedua, kita juga mengacu kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang diusung oleh EOU, anggota Asosiasi Open University di Asia. Dan yang ketiga, sebagai institusi pendidikan di Indonesia, apa yang kita lakukan juga nantinya harus diakreditasi oleh
Badan Akreditasi Nasional. Karena itu kita juga harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemdikbud. Nah, berdasarkan itu maka pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, aktivitas pembelajaran, asesmen harus mengacu kepada berbagai ketentuan. Tentu dengan mengakomodasi keunikan UT. Contoh, di tempat lain nggak ada yang namanya pusat perguruan tinggi yang lain, pusat layanan bahan ajar. UT, bahan ajar itu merupakan standar isi yang harus digunakan oleh seluruh tutor setiap semester. Tutor UT itu berjumlah 20 ribuan. Wow. Se-Indonesia, apakah yang online, apakah yang tatap muka, yang ke lapangan dan sebagainya. Nah, para tutor ini, yang pertama dari bahan ajar dulu. Bahan ajar ini dikembangkan oleh para penulis dari berbagai institusi pendidikan yang bereputasi. Ada dari UI, dari UGM, dari Unsri, dari banyak tempat lah, gitu ya. Jadi itulah yang digunakan sebagai acuan oleh tutor, oleh dosen, oleh para pengembangan alat asesmen hasil belajar dan seterusnya. Tutorialnya juga harus dilakukan, harus menuju kepada standar yang ditetapkan UT. Karena mahasiswa UT itu beragam. Beragam secara geografis, latar belakangnya, keadaan ekonominya, tingkat literasinya, kultur belajarnya dan sebagainya. Karena itu di UT tidak pernah akan menyediakan hanya satu pilihan cara belajar. UT harus menyediakan beragam modus belajar. Bagi mereka yang punya akses internet, mereka bisa mengikuti pembelajaran itu secara online. Apakah asinkronus, apakah tatap muka, tapi melalui online. Tutornya di sini, mahasiswanya tersebar di mana-mana dalam satu kelas virtual, gitu ya. Itu kemudian juga apakah tatap muka untuk daerah-daerah yang tidak ada akses internet, nggak ada pilihan, tutor kita datangkan ke sana. Ketemu di satu titik di mana para mahasiswa itu akses ke titik di mana titik itu bisa diakses oleh para mahasiswa yang terdekat. Salah satu contoh misalnya saya pernah ke Pekanbaru, Kuala Indra. Itu Tembilahan, saya mau ke Kuala Indra itu Mbak Kori, itu saya naik perahu, Mbak. Wow. Itu udah di pinggir Laut Cina Selatan loh, Mbak. Jadi begitu naik perahu, saya doanya panjang banget. Itu kalau lep aja udah tenggelam, saya nggak bisa renang kan. Iya, Pak. Nah itu ada pulau, itu levelnya semacam kecamatan. Tempat tutorial di situ. Itu mahasiswa dari pulau-pulau yang sekitarnya itu pada bawa perahu loh itu ke situ. Tutornya kita hadirkan di sini. Nah, karena nggak ada akses internet mereka waktu itu. Kemudian kalau yang luar negeri ya diberikan pilihan mau online yang sinkronus atau asinkronus. Asinkronus artinya nggak tatap muka langsung gitu ya. Tapi kalau yang sinkronus kan juga sekarang banyak dan sebagainya. Kalau misalnya jadi kita UT nggak hanya menyediakan yang online. Jadi online itu tidak sama dengan PJJ atau PJJ itu tidak sama dengan online. Beragam yang harus kita sediakan. Nah, kalau praktik-praktikum, ada sentra praktik-praktikum. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan mitra-mitra, di mana misalnya untuk praktek sains, dia harus ke lab, jadi ke lab. Ada supervisor yang mengawasi dan sebagainya. Kalau sebagai guru, dia harus praktek mengajar, dia praktek mengajar dan seterusnya. Jadi, berbagai kemampuan itu harus bisa diajarkan melalui sistem jarak jauh. Bahkan kadang kita menggunakan yang namanya remote lab. Mahasiswanya di sebelah mana, kita lakukan pemantauan dari sini. Salah, bukan begitu caranya gitu. Dan seterusnya, jadi itu namanya remote lab. Jadi beragam cara, apalagi dengan kemajuan teknologi ini bisa dilakukan. Kemudian juga untuk asesmen hasil belajar, pertama asesmen itu tes formatif misalnya, setiap 3 pertemuan ada yang namanya tugas tutorial. Itu sampai 3 per semester itu. Nah nanti di akhir semester ada yang namanya ujian akhir semester. Modusnya macam-macam. Ada yang ngumpul di satu titik di sentra-sentra ujian dengan pengawas. Ada juga yang ujian online. Di satu titik ngumpul semua mahasiswa, kemudian ada pengawas, tetapi jawab soalnya langsung online. Dan hanya dalam 10 menit ketika dia selesai menjawab, dia akan mendapat informasi jawaban yang ada benar sekian. Gitu. Ada yang namanya online proctoring. Mahasiswa semi online proctoring. Semi online proctoring itu mahasiswanya di rumah-rumah, kita awasin dari sini, tapi dia harus punya chip. Gitu. Ada juga yang online proctoring. Online proctoring itu nggak ada pengawas sama sekali yang langsung, tapi dia harus chip.
ada face recognition, itu ada tanda kalau dia terlalu banyak bergerak, dia makin lama makin merah. Artinya makin banyak merahnya, dia gagal ujiannya. Gitu. Itu face recognition. Itu aplikasi sepenuhnya yang mengawasi. Jadi beragam itu harus kita ciptakan karena apa? Karena keadaannya beragam. Benar sekali. Kebayangkan kalau yang di luar negeri mau gimana coba? Iya. Kita ngirim pengawas ke sana mahal banget biayanya. Nah jadi dan QA kita terapkan. Kita ada yang namanya pusat jaminan kualitas. Kita kirim para asesor, para auditor. Dalam tutorial ada yang nggak beres, kita berikan informasi, kita berikan masukan, kita berikan guide dan sebagainya. Dan secara berkala setiap 3 tahun misalnya, UT menghadirkan para quality reviewer dari Dewan UT Dunia itu untuk memastikan bahwa apa yang diterapkan oleh UT itu sesuai dengan standar pendidikan jarak jauh dunia. Sedangkan untuk akreditasi yang diselenggarakan oleh Ban PT, pemerintah, itu untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan UT itu tidak tabrakan dengan standar yang ditetapkan Indonesia. Jadi kami 3 loh Mbak, quality review-nya itu di samping ISO. Luar Gitu. biasa. Jadi karena apa? Bayangkan kalau UT jorok, tanda petik ya, sembarangan. Maka proses belajar, hasil belajar yang diperoleh mahasiswa sangat tidak optimal. Benar sekali. Dan itu artinya dosanya besar banget tuh UT. Kalau sampai melakukan hal yang seperti itu. Paling nggak direkturnya dulu lah yang kena dosa gitu ya, direktur UT Medan. Jadi kita berusaha seperti itu Mbak. Karena apa? Pendidikan itu adalah pertaruhan. Mungkin dampaknya nggak sekarang. Kalau di pengobatan medis, Dampaknya enggak, langsung dalam ya, 24 Pak. jam kelihatan apakah dia kejang, Iya, apakah dia apa. Pendidikan kan satu generasi Mbak. Benar sekali. Kalau pendidikan zaman sekarang ini buruk prosesnya dan hasilnya buruk, asal lulus gitu. Nggak belajar tapi dapat A, lulus tepat waktu, itu kan aneh. Maka ke depan akan kelihatan bahwa generasi kita, generasi yang sebetulnya sudah lumpuh dari awal ya Pak Wabub ya, kurang lebih Wah, gitu. ini luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi ini memang UT memang sangat tepat untuk dijadikan pelopor pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, luar biasa. Nah, saya kembali mengundang Anda ya pemirsa di line telepon interaktif bagi Anda yang ingin langsung berkomunikasi ataupun ingin langsung bertanya-tanya seputar Universitas Terbuka. Anda bisa menghubungi kami di 061 4146353. Dan sembari menunggu telepon dari Anda, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Ruang Publik. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Kita masih bersama dengan narasumber yang luar biasa sekali pemirsa, dan kita masih membahas tentang pembukaan sentra layanan UT ataupun Salut di Kabupaten Nias. Dan kami masih mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif ya. Silahkan menghubungi kami di 06141463353. Sekali lagi 06141463353. Dan tadi Pak Yunus sudah menjelaskan panjang lebar luar biasa sekali seperti apa
proses belajar mengajar dari UT, kemudian evaluasinya seperti apa? Karena kan memang ini UT luar biasa sekali, cakupannya sangat luas, mahasiswanya juga sangat banyak begitu ya. Tentunya kita mengharapkan bahwa lulusannya menjadi lulusan-lulusan yang berkualitas, dan pasti berkualitas karena memang tadi itu luar biasa sekali yang dijelaskan oleh Pak Yunus, ini menerapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing begitu ya Pak. Jadi memang luar biasa, apalagi untuk di Indonesia sendiri sangat plural, beragam budaya, beragam cara belajar itu juga harus beragam seperti itu ya pemirsa ya. Baik, tadi Pak Yunus menjelaskan bahwa tidak hanya online sebenarnya Pak Yunus ya, karena kalau di luaran sana kan kita mendengarnya bahwa di universitas terbuka ini belajarnya hanya online begitu, jadi tidak mengenal teman begitu ya Pak ya. Tapi tadi Pak Yunus menjelaskan bahwa beragam banyak sekali cara belajar yang telah diterapkan universitas terbuka. Kalau untuk di masa pandemi seperti saat ini seperti apa Pak Yunus? Oh, sebelum Pak Yunus menjawab, kita sudah ada telepon masuk. Ini kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, dengan Bapak atau Ibu? Sore, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Asrin Sitorus di Kota Gunung Sitoli. Iya, silakan Pak Sitorus. Nah, ini tadi saya saksikan bahwasanya ada layanan UT akan dibuka di Nias Barat. Nah, yang pertanyaan kami orang Gunung Sitoli yang selama ini sudah jadi mahasiswa UT, apakah kami nanti bisa minta layanannya ke Salut UT di Nias Barat? Itu pertanyaan ini, Mbak. Baik. Itu saja, Pak Ya, Sitorus? itu aja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini ditujukan ke Pak Era langsung yang akan menjawab ini untuk pembukaan Salut di Nias Barat. Ini salah satu mahasiswa Universitas Terbuka ternyata. Pak Era bisa dibantu menjawab pertanyaan dari Bapak Sitorus di Gunung Sitoli. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Harapan kita sih semua mahasiswa UT yang ada di Kepulauan Nias bisa nanti terhubung dengan Salut yang ada di Nias Barat. Karena intinya tadi pembukaan Salut itu untuk mendekatkan UT di Kepulauan Nias. Sehingga kami meyakini bahwa UT Medan, bahkan UT Pusat ya bisa memberikan akses ya mahasiswa yang sudah terdaftar selama ini bisa mereka berinteraksi dengan Salut yang ada di Nias Barat. Kira-kira begitu. Oke, berarti yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada sekarang ini kalau ingin mengurus apapun itu, ya, jadi bisa langsung ke Nias Barat, lebih dekat, tidak perlu repot-repot ke Medan, begitu ya Pak Era ya. Oke, nah ini menjadi satu jawaban yang membahagiakan ya untuk para mahasiswa yang sudah berkuliah di Universitas Terbuka, namun mungkin untuk pengurusan ini itu agak jauh dan agak repot, gitu. Sekarang sudah ada Salut di Nias Barat, pemirsa. Baik, saya ke Pak Era juga di sini. Pak Era, kalau kita berbicara tentang peningkatan sumber daya manusia, tadi kita setuju ya bahwa peningkatan sumber daya manusia ini tentunya dengan salah satunya adalah pendidikannya dulu, begitu ya Pak Era ya, peningkatan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Lalu bagaimana kalau untuk di Pemkab Nias Barat ini tentunya harus ada andil dari pemerintah begitu ya Pak Era. Kalau dari Nias Barat sendiri dalam waktu dekat ini akan melakukan program apa nih bersama dengan UT tentunya? Ya. Pak Era. Terima kasih. Sebagai bentuk ya dukungan pemerintah Kabupaten Nias Barat terhadap pembukaan Salut tadi, yaitu memberikan pinjam pakai 1 unit gedung, dan itu nanti yang akan disulap sebagai tempat Salut. Kemudian sebagai tindak lanjut nanti ini, ya tentu pemerintah Kabupaten Nias Barat mencoba membantu sosialisasi sampai nanti kepada siswa SMK, SMA, bahkan kepada masyarakat umum, supaya mereka memahami dan mengetahui informasi bahwa sudah ada UT di dekat, ya di samping rumahnya lah, sehingga tidak ada alasan lagi ya untuk tidak ya mengakses perguruan tinggi, apalagi UT ini kan perguruan tinggi negeri. Nah, tentunya juga ya kita nanti coba melihat apa sih yang harus kita butuhkan. Apakah nanti perlu ada pelatihan kepada pegawai-pegawai, kepada guru. Karena kami lihat bahwa salah satu upaya untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar itu ya melalui peningkatan kompetensi
pelatihan vokasi dan magang. Nah, ini saya lihat bahwa di UT ini tersedia itu semua. Karena kita mengakui bahwa UT ini adalah pelopornya, bahwa pelatihan-pelatihan secara online, ini pada saat kami ke Jakarta juga ke UT Pusat, ya, mereka informasikan bahwa sudah mereka terbiasa melakukan pelatihan-pelatihan ya kepada beberapa pemerintahan daerah. Nah, nantinya kita coba melihat ya, apakah kita nanti bisa bekerja sama, bukan hanya mendirikan salut, tetapi bisa bidang lain, ya seperti tadi pelaksanaan pelatihan. Ini kita tahu bahwa yang namanya guru mesti kan diupdate ilmunya, tidak serta-merta setelah sudah mendapatkan ijazah kemudian kita lepas, bukan demikian. Nah, kita coba nanti ya mencari tahu apa sih pelatihan-pelatihan khusus kepada guru, kepada kepala sekolah misalnya, ya sehingga nantinya kita bisa minta bantuan UT untuk menyediakan kontennya dan proses belajar di situ, pada pelatihan tersebut. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Era. Mudah-mudahan ini bisa langsung diselenggarakan begitu ya Pak Era ya, untuk pelatihan-pelatihan atau apapun itu yang bisa bekerja sama dengan universitas terbuka nantinya. Baik, saya ke Pak Yunus melanjutkan pertanyaan saya yang tadi. Pak Yunus, kalau di tengah pandemi seperti saat ini, Pak Yunus, ada kendala tidak Pak Yunus? Bagaimana minat belajar mahasiswa ataupun minat dari mahasiswa baru di tengah pandemi ini seperti apa? Ada perubahan atau tidak Pak Yunus? Pandemi ini adalah antara musibah dan anugerah bagi UT. Oh, oke. Iya. Mengapa demikian Pak? Antara perjuangan hidup mati gitu ya, dengan rezeki yang diberikan Yang Maha Kuasa. Bagaimana itu pandemi terjadi kan awal April ya, mulai mewabah. Padahal Mei akhir kami sudah ujian akhir semester. Wow. Sementara semua lockdown. Lockdown benar sekali. Bayangkan kita harus menciptakan dalam waktu 2 bulan, Pak, sistem ujian akhir secara online untuk seluruh Indonesia. Mahasiswanya nggak siap, teman-teman para pengawas di lapangan nggak siap, dan sebagainya. Tapi itu tantangan, karena memang tidak ada sesuatu yang bisa langsung. Tapi alhamdulillah teman-teman kerja keras luar biasa, kawan-kawan di UPJ, sampai bagi mereka yang tidak punya akses internet, itu naskah diantrin. Oh, wow. Ngirim kurir dari UPPJJ ke daerah 3T itu yang tidak ada akses internet, diantri, ditungguin dan sebagainya. Prinsipnya gini, pandemi boleh terjadi, tapi mahasiswa tidak boleh terbengkalai layanannya itu. Itu satu. Yang kedua, dari titik itu semua akhirnya berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan layanan berbasis IT terus kita kembangkan dan sebagainya. Yang tadinya tutorial tatap muka ketemu di satu titik, semua ganti to web. Tutorial berbasis web, webinar yang bersifat sinkronus dan sebagainya. Ternyata lama-kelamaan asik mereka itu. Gitu. Jadi ketika kita sengaja melakukan intervensi untuk membuat mereka literate, mereka paham teknologi, bagaimana memanfaatkannya, itu susahnya setengah mati. Tapi begitu pandemi nggak ada pilihan bagi mereka ya Pak ya, Pak Wabub ya, kecuali itu. Gitu. Nah oleh karena itu sejak 2019 pula, mahasiswa baru di UT itu disediakan 4 pelatihan. Mahasiswa baru. Satu OSMB, namanya orientasi pemahaman sistem pendidikan jarak jauh melalui UT. Yang kedua, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Bagaimana membaca efektif. Di kita terus terang aja, bukan orang yang hobi membaca. Kan sukaan ngobrol daripada baca kan. Benar. Nah, begitu baca selesai, hilang pula yang dibaca, Pak Wabub. Akhirnya kita juga melatih mereka bagaimana strategi mereka menghasil baca di kepalanya. Jadi itu 1 hari itu kita berikan pelatihan. Kemudian berlatih bagaimana mengakses berbagai layanan berbasis online yang disediakan. 2 tuh. Ada lagi yang ketiga yang namanya assignment workshop. Artinya workshop tugas. Mahasiswa dilatih bagaimana mengerjakan tugas belajar yang harus dilakukan oleh mahasiswa, membuat laporan praktik-praktikum, membuat karya ilmiah dan seterusnya. Dan yang keempat yang namanya clinic examination, yaitu klinik ujian. Kenapa klinik ujian? Karena acap kali gagap yang nggak biasa itu Mbak.
menghadapi 90 menit harus, Iya. kan kalau di UT itu sehari bisa 4 kali ujian. Iya. Jadi kalau ini molor, satu aja mata kuliah, yang lainnya molor semua. Karena memang sudah sistem begitu ya Pak Yunus. Dan kalau molor seperti itu udah kebayang, itu mahasiswa yang asalnya dari pelosok mau pulang jam berapa, mereka harus genap lagi, dan itu biaya. Jadi pandemi ini kami di UT berjuang luar biasa karena prinsipnya tidak boleh ada mahasiswa yang tidak mendapatkan layanan. Yang kedua, mahasiswa luar biasa, ini teman-teman di UT Medan, kami yang menyebutnya PPJJ, regional office-nya UT di seluruh Indonesia, kayaknya nggak punya weekend itu 4 bulan itu Mbak. Benar ya Bu Gitu. Yus ya? Betul yang online, itu kita sediakan, tetapi yang di pelosok yang nggak ada akses internet, kita harus datang ke sana Mbak. Kurang lebih seperti itu. Wow, Indah-indah luar saja biasa. sih. Cari berkah dalam Cari musibah. berkah dalam Pak ya? musibah. Waduh, jadi memang luar biasa sekali ya. Tapi tetap UT luar biasa berjuang untuk memfasilitasi seluruh mahasiswa yang ada di Dukungan semua seluruh pihak. Indonesia. Karena UT Dukungan nggak semua akan pihak. bisa besar. Kayak misalnya Pak Wabub tadi menyediakan sentra layanan UT. Tanpa fasilitas dari Pemda, biaya UT akan Iya, mahal. benar sekali. Ya Pak ya, dengan adanya kemitraan yang terjalin, kawan-kawan dari perguruan tinggi ngirimkan tutornya dan seterusnya, sehingga UT tidak harus memperkerjakan 20.000 tutor yang hanya diperlukan pada masa tutorial. Jadi kurang lebih, karena itu salah satu hal yang diusung oleh UT. Prinsip membuat UT besar adalah resource sharing dan networking. Oke, luar biasa sekali. Wah, ini luar biasa sekali. Pasti pemirsa-pemirsa yang di rumah juga baru memahami ini dengan menyaksikan acara kita. Penjelasan dari Pak Yunus luar biasa sekali. Jadi memang universitas terbuka adalah salah satu Dan solusi ada terbaik. satu yang saya koreksi. Apa itu Pak Yunus? Acap muncul persepsi yang salah. Satu, mahasiswa UT itu yang sudah bekerja, yang nggak bekerja juga banyak. Dari 350.000 sekarang jumlah mahasiswa 45% itu di bawah usia 25 tahun. Oh, oke. Gitu. Kalau dulu memang seperti itu pemahamannya ya Di Pak Yunus? awalnya. Di awal-awal. Sekarang harus berubah. Yang kedua, kalau ke UT itu gampang masuk, susah lulus. Betul. Karena UT tidak akan memberikan nilai yang bagus dan Iya. ijazah kepada memang yang nggak belajar. Buat apa ijazah? Kalau kemudian isinya Kosong, benar. kasihan nanti itu jadi kebohongan publik kan jadinya gitu. Iya. Jadi yang ketiga, kembali di UT itu berlaku yang namanya sunatullah. Kalau belajarnya asal-asalan dan kapan-kapan, maka nilai yang diperoleh juga akan asal-asalan dan lulusnya juga kapan-kapan ya iya. Pak. Jadi memang luar biasa. UT ini mengutamakan kuantitas dan juga kualitas tentunya ya Pak Yunus ya, luar biasa sekali. Baik, saya kembali ke Bu Yus. Bu Yus, kalau di UT sendiri ini ada berapa program studi sih Bu Yus di UT, dan yang paling menjadi favorit dari mahasiswa ataupun mahasiswa baru ini program studi apa? Oh iya, makasih Pak Kori. Kebetulan untuk UPBJJ UT Medan itu kita membuka semua program studi yang ada di UT. UT punya program studi sebanyak 36 program studi dari 4 fakultas untuk S1. Kemudian ada program pasca sarjana. Untuk S2-nya ada 7 program studi dan untuk program doktornya ada 2. Jadi di UT Medan untuk 36 program studi tadi itu yang jumlah mahasiswa kita yang ada 14.000 mahasiswa tadi. Jadi program studi yang dibuka di UT Medan sama dengan program studi yang dibuka di semua UPBJJ yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di UT itu ada 39 UPBJJ Mbak, unit program belajar jarak jauh. Jadi untuk program-program studi ini kan banyak mahasiswa kita ya. Nah, saya ceritakan sedikit nih. Bagi mahasiswa UT Medan yang barangkali di awal mendaftar di UT Medan, mereka bisa pindah juga ke UPBJJ lain. Misalnya tadi karena mereka bekerja awalnya sebagai mahasiswa baru di UT Medan, kemudian berikutnya mereka pindah entah itu ke Bandung, entah itu ke Manado misalnya, atau ke Aceh dan lainnya di seluruh Indonesia. Mereka tidak harus keluar dari UT, tapi mereka bisa melanjutkan studi di sana. Oke. Itu Mbak, untuk Bahkan ketika ke luar negeri. bahkan ke luar negeri. Oke, Nah, sangat mudah sepertinya ya Ibu ya. Barangkali mahasiswa-mahasiswa SMA, SMK ya Pak ya, kalau mahasiswa siswa-siswa SMK yang
mereka langsung masuk ke dunia bekerja. Barangkali siswa SMK dari Kota Medan atau Gunung Sitoli ya Pak, mau bekerja ke Malaysia, bekerja ke Arab Saudi atau bekerja ke Taiwan, Hong Kong. Nah, mereka bisa kuliah di sana. Bisa tetap melanjutkan pendidikannya Bisa ya, Bu melanjutkan Yus, ya? pendidikan. Luar biasa. Kan kita ada di 52 negara ya Pak. Di sana sekitar 3.000 mahasiswa UT. Jadi kita punya layanan luar negeri namanya Mbak. Ya. Karena banyak sekali siswa-siswa SMK kemarin kami ingin bekerja dulu, ya silahkan mereka bekerja tapi tetap kuliah. Kalau misalnya tidak bisa kuliah di dalam negeri dan mereka bekerja di luar negeri, silahkan kuliah juga dan bisa di UT. Wah, luar biasa sekali. Jadi memberikan kemudahan bagi setiap mahasiswanya. Jadi benar-benar pendidikan jarak jauh yang dimanapun dan kapanpun ya, Bu Yus ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau untuk di UT Medan sendiri yang menjadi favorit ini program studi apa, Bu Yus? Iya, yang menjadi favorit di UT Medan itu paling banyak tuh ilmu hukum. Barangkali karena Sumatera Utara senang dengan bidang hukum kali ya Pak ya. Jadi yang favorit itu program studi ilmu hukum, kemudian manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi itu Mbak banyak juga. Dan kebetulan administrasi negara satu lagi dan akreditasi program studi ini sudah A semua. Barangkali karena akreditasinya juga A ya, sehingga peminatnya sangat banyak. Iya, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin teman-teman yang ada di rumah penasaranin bagaimana jika ingin menjadi mahasiswa UT, bagaimana cara mendaftarnya, syarat-syaratnya apa saja, dan jadwal penerimaan mahasiswa baru ini kapan sih Bu Yus? Boleh diinfokan kepada pemirsa di rumah. Iya, baik pemirsa TVRI dimanapun berada. Universitas Terbuka itu menerima pendaftaran mahasiswa baru itu setahun itu 2 kali, di bulan Desember sampai dengan awal Februari, kemudian nanti dibuka kembali di bulan Juni sampai awal Agustus. Nah, pendaftarannya sangat mudah, secara online saja melalui sia.ut.ac.id. Kemudian bagi mahasiswa yang ingin mendaftar ke UT itu dibuka sepanjang waktu. Jadi kalau sekarang ini siswa-siswa SMA, SMK yang ingin kuliah di bulan Juni, teman-teman sudah bisa melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru UT di sia.ut.ac.id tadi. Nah, pendaftarannya itu sangat mudah, persyaratannya juga sangat mudah. Yang penting ada ijazah SLTA dan sederajat bahkan paket C juga. Ijazah ini legalisir saja, kemudian nanti ada fast foto, kemudian ada persyaratan-persyaratan administrasi lain itu telah tersedia di aplikasi sia.ut.ac.id. Jadi semua calon mahasiswa baru UT baik yang sudah bekerja atau baru lulus SMA, SMK tahun lalu dan berapa tahun pun ke belakang masih bisa menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka. Nah, kita saat ini masih menerima pendaftar mahasiswa baru sampai tanggal 9 Februari 2022 ini bagi teman-teman atau masyarakat dimanapun di seluruh Sumatera Utara ini yang ingin kuliah dengan kualitas yang baik, dengan biaya yang terjangkau, bisa belajar mandiri di mana saja, kapan saja secara fleksibel. Silakan mendaftar di sia.ut.ac.id. Bila semua teman-teman atau masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, silakan menghubungi melalui nomor WA 0812 662 6362 atau ke website kita juga teman-teman bisa melihat informasi-informasi terkait dengan persyaratan-persyaratan di UT Medan, atau kita juga punya Instagram UT Medan atau Facebook UT Medan. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Yus. Tadi sudah sangat jelas ya pemirsa dan sangat lengkap sekali informasi yang disampaikan oleh Bu Yus. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar, apalagi tadi sudah mendengarkan penjelasan dari para narasumber kita seperti apa UT, dan mungkin Anda di rumah yang menonton ada rasa ingin sekali ini untuk berkuliah di Universitas Terbuka, bisa langsung menghubungi kontak-kontak yang telah disebutkan oleh Bu Yus tadi ya pemirsa ya. Oke, baik. Saya ke Pak Yunus kembali nih. Pak Yunus, ini kan UT sudah luar biasa sekali sampai dengan saat ini. Adakah capaian lain yang ingin dilakukan oleh UT sejauh ini Pak Yunus? Maksudnya capaian apa?
capaian-capaian yang lain ataukah ada program kerja yang lain yang ingin diperbaiki ataupun ada yang ingin harusnya UT ingin ini nih gitu. Goals-nya selanjutnya seperti apa UT ini, Pak? Yang pertama adalah bahwa dinamika keilmuan, dinamika di masyarakat itu terus berkembang. Dan UT sebagai institusi layanan pendidikan nggak boleh berhenti, harus berkembang. Kalau berhenti mati dia. Itu pertama. Karena itu UT mengusung yang namanya prinsip continuous improvement. Perbaikan yang berkelanjutan, dan itu sebuah keniscayaan. Yang kedua, UT diminta pemerintah untuk membantu meningkatkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi segenap anak bangsa. Pak Menteri bilang, jangan 350.000, 1 juta loh mahasiswa. Wow. Karena kalau kayak misalnya China itu bisa sampai 4 juta. India bisa sampai 5 juta, Open University-nya ya. Anadolu, itu Turkish Airlines, para pilotnya itu dididik di Anadolu University, mahasiswanya berapa? Itu 2,5 juta. Wow. Dan itu Mbak, percetakan dan sebagainya luar biasa memang. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah seperti yang tadi Pak Wabub sampaikan, UT adalah institusi negeri, bahagian dari instrumen pemerintah seperti halnya pemerintah daerah. Ya. Maka ketika kami bekerja sama, seyogianya mahasiswa yang melek pendidikan, masyarakat yang melek pendidikan tinggi, yang sadar pentingnya pendidikan tinggi, itu semakin terbuka. Karena mengubah mindset supaya tidak mudah diadu domba, memutus rantai kemiskinan dan sebagainya, syaratnya satu, pendidikannya diperbaiki. Betul ya Pak? Benar sekali. Gitu. Oleh karena itu, kalau nanti Mbak Kori ketemu dengan mahasiswa UT, itu akan ketemu dari mulai yang sangat belida, baru lulusan SRTA sampai yang sangat matang. Ada yang baru lulus usia 62, gitu. Nah, kemudian juga untuk anak-anak muda, UT menyediakan kegiatan-kegiatan dan ekstrakurikuler, ada dispor seni, ada kegiatan seni, berbagai macam kegiatan baik yang secara langsung atau kalau sekarang karena kondisinya seperti ini secara online gitu. Jadi komunitas-komunitas itu tidak hanya di alam nyata tatap muka, di alam maya pun bisa kita bangun. Kurang lebih seperti itu ya. Betul kan Pak Wabub ya? Oke, untuk dari Nias Barat sendiri Pak Wabub, apa harapan ataupun himbauan Pak Wabub kepada masyarakat yang ada di Kepulauan Nias? Ya. Kepada seluruh masyarakat Nias di 1 kota 4 kabupaten, supaya kita memanfaatkan ya pembukaan sentra layanan universitas terbuka ini yang ada di Nias Barat untuk kita anak-anak kita di Nias ini bisa mereka kuliah, karena UT ini menyediakan program yang sangat banyak, juga biaya yang murah juga, kemudian tersedia beasiswa juga kalau nggak salah Bu ya, Ibu Yus ya. Tersedia beasiswa, sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran UT ini menjadi solusi bagi anak-anak Nias yang mau melanjut di perguruan tinggi. Memang di Nias ini sudah ada perguruan tinggi swasta, tetapi kami melihat bahwa UT juga, ya karena ini universitas negeri, ya tentu juga memiliki infrastruktur yang memadai, mulai daripada teknologi informasi, aplikasi, bahan ajar yang berkualitas. Tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Wakil Rektor 1 tadi, bahwa prosesnya juga memang sudah memenuhi standar nasional dan standar internasional. Ini tentu dengan ya pembelajaran yang sudah memenuhi standar itu pasti hasilnya juga pasti terbaik. Baik, terima kasih Pak Era. Mudah-mudahan salut yang ada di Kabupaten Nias Barat ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, bisa memudahkan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tingginya. Baik, terima kasih para narasumber yang sudah hadir. Ibu Yusra, terima kasih Direktur UT Medan, terima kasih juga Wakil Bupati Nias Barat Bapak Dr. Era dan Pak Dr. Muhammad Yunus, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Publik kali ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.